Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6 tadi apa yang solih-solihah, ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberikan kita kesehatan. Amin. Alhamdulillah, kembali bersama Bu Samsi. Kali ini kita akan belajar tematik melanjutkan subtema yang sebelumnya, yaitu subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ya, tentunya di sekitar teman-teman banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan. Sudahkah kita merawat mereka? Sudahkah kita sayangi mereka? Kenapa sih kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar? Karena salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan menyayangi, merawat, dan melestarikan makhluk Allah, yaitu hewan dan tumbuhan. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan ta'awudz dan basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari diberikan keberkahan dan dimudahkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan belajar yaitu tentang mendiskusikan pelestarian hewan dan membuat poster tentang bagaimana melestarikan tanaman dan hewan. Kemudian bagaimana kita membuat kesimpulan dari sebuah teks dengan menggunakan kosakata baku. Yang selanjutnya yaitu membandingkan kondisi politik dari dua negara ASEAN. Dan yang terakhir yaitu dengan mewarnai atau menghias patung. Ya. Teman-teman pernah ya melihat hewan-hewan yang ada di layar? Meskipun hewan-hewan tersebut jarang kita jumpai secara langsung, akan tetapi pastinya kita sudah pernah melihatnya. Ya. Hewan-hewan tersebut adalah termasuk hewan-hewan yang langka, hewan-hewan yang keberadaannya hampir punah. Makanya kenapa hewan-hewan tersebut dilindungi oleh negara? Teman-teman tahu enggak kenapa fauna atau hewan-hewan tersebut langka? Ya. Kelangkaan itu diakibatkan salah satu faktornya adalah karena semakin meningkatnya jumlah manusia. Dengan jumlah manusia yang semakin banyak, kebutuhan dan kepentingan manusia juga meningkat dan akhirnya berpengaruh terhadap keberadaan hewan maupun tumbuhan yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah beberapa contoh fauna atau binatang langka yang ada di Indonesia. Ada badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, jalak Bali, komodo, dan juga burung cendrawasih. Sebagai seorang yang beriman maupun sebagai warga negara yang baik, kita mempunyai kewajiban untuk paling tidak kita tahu pentingnya melestarikan hewan langka dan kalau bisa kita berusaha ikut andil dalam pelestarian hewan-hewan tersebut. Ya. Jadi ada beberapa upaya dalam pelestarian hewan dan tumbuhan. Di sini yang pertama yaitu pelestarian hewan. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memahami pentingnya pelestarian hewan. Dengan memahami pentingnya pelestarian hewan, akan semakin menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua yaitu dengan tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Bahkan negara sendiri sudah mengatur ya undang-undang yang melarang pihak atau oknum memperjualbelikan hewan langka. Jadi kalau ada pihak atau oknum yang melakukan pelanggaran tersebut maka akan terkena sanksi pidana. Kemudian yang ketiga yaitu dengan membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Tujuannya apa? Tujuannya agar hewan langka tersebut bisa dilindungi baik dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maupun dalam rangka untuk melestarikan keberadaannya. Ya, selain fauna yang tadi dicontohkan, ada beberapa flora juga tumbuhan yang langka di Indonesia, diantaranya kantong semar, Aedes Jawa, cendana, Rafflesia arnoldii, dan juga bunga bangkai. Itu beberapa contoh tumbuhan langka, tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Dan upaya pelestariannya gimana? Yaitu dengan melakukan tebang pilih. Jadi tidak asal tebang, tidak asal potong
tanaman yang ada di hutan, akan tetapi yang ditebang adalah yang sudah sesuai dengan kriteria, baik itu dari segi umur maupun dari segi kualitasnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan penghijauan. Dengan melakukan banyak menanam, tentunya akan semakin menambah kuantitas dari tanaman yang ada di bumi. Kemudian selanjutnya itu dengan membuat tempat pelestarian tumbuhan. Sebagaimana tadi kalau hewan itu tempat penangkaran, tumbuhan juga kita membuat tempat pelestarian tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu dengan mengembangbiakan tumbuhan. Jadi kita tidak hanya membiarkannya, akan tetapi kita melakukan upaya-upaya agar apa? Agar mengembangbiakan tumbuhan, baik itu secara generatif maupun secara vegetatif. Kalau di subtema sebelumnya teman-teman sudah mengenal perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, ya, kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif di sini dibedakan alami dan buatan. Kalau buatan artinya perbantuan manusia. Contohnya yaitu dengan cangkok. Jadi dari gambar teman-teman bisa melihat cara-cara atau teknik urutan dalam mencangkok. Ya, dalam mencangkok kita bisa mengelupas kulit dari salah satu ranting, kemudian dibersihkan kambiumnya, setelah itu kita bungkus, kita kasih tanah, kemudian di luarnya kita kasih sabut atau plastik, kemudian diikat. Dan setelah beberapa hari, di ujung-ujung kulit yang kita kelupas tadi itu akan tumbuh akar. Setelah akarnya tumbuh banyak, kita bisa memotong ranting tersebut kemudian menanamnya. Itu cara perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah cangkok. Jadi salah satu kelebihan dari cangkok ini adalah tanaman dari hasil cangkok itu lebih cepat berbuah dibandingkan dari tanaman dari biji. Kemudian yang kedua yaitu dengan step batang, yaitu dengan memotong induk tanaman kemudian kita tancapkan ke dalam tanah. Nanti dari induk yang kita tancapkan tadi akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang selanjutnya yaitu dengan menyambung, yaitu menyambung dari dua pohon yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu dengan okulasi atau menempel. Kita kelupas salah satu bagian kulit, kemudian di situ ditempelkan ranting dari pohon yang lain, kemudian diikat, dan nanti akan ranting yang kita tempelkan tadi akan menempel pada pohon yang pertama. Yang selanjutnya yaitu dengan merunduk, yaitu dengan merendahkan bagian tanaman ya, batang tanaman sehingga tertimbun di tanah, dan yang batang yang tertimbun di tanah tadi akan muncul akar, kemudian itu bisa kita potong menjadi tanaman baru. Ya, selain tadi perkembangbiakan vegetatif buatan, ada juga perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama yaitu akar tinggal, yaitu batang yang menjalar di dalam tanah. Biasa juga dikenal dengan akar rimpang atau rizom. Banyak kita temukan pada tanaman jahe, lengkuas maupun kunyit. Ya, kemudian yang kedua umbi lapis, yaitu daun yang berlapis-lapis tebal sehingga terbentuk seperti batang. Bisa kita temukan pada bawang merah. Yang selanjutnya umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam permukaan tanah kemudian dijadikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Ini bisa kita temukan pada jalar. Selanjutnya adalah umbi akar, yaitu akar yang berubah fungsi menjadi tempat cadangan makanan. Ya, ada juga tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuhnya di luar batang, biasanya ini tumbuhnya di sekitar tepi daun, ya, dan banyak kita temukan di pohon cacar bebek. Ya, perkembangbiakan vegetatif alamiah selanjutnya yaitu spora. Spora adalah inti sel yang beralih fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Salah satu contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ini adalah paku, dan paku membuat sporanya itu di daun. Ya, ada juga yang namanya geragih atau stolan ya. Kalau stolan ini banyak kita temui pada rumput teki, yaitu batang yang menjalar di permukaan tanah,
Dan di setiap ruas-ruas dari batang tersebut yang menempel di tanah itu akan tumbuh akar. Di situ kita bisa memotongnya, kemudian bisa tumbuh tanaman baru. Ya. Kemudian tunas. Kalau tunas ini banyak kita jumpai pada pisang, bambu, dan juga tebu, yaitu tumbuhan baru yang muncul, yang tumbuh di sekitar tumbuhan induknya. Ada juga tanaman yang berkembang biaknya dengan membelah diri. Ya. Nanti tanaman apa sih yang berkembang biak dengan membelah diri? Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Ya. Itu beberapa cara perkembangbiakan vegetatif baik buatan maupun alami. Sekarang pelestarian hewan dan tumbuhan tadi sudah disebutkan, salah satu caranya adalah dengan membentuk penangkaran hewan maupun tumbuhan. Ada dua macam penangkaran, yaitu penangkaran ex situ, artinya ex situ. Ex situ itu penangkaran yang dibuat untuk hewan ataupun tumbuhan, yaitu dengan mengeluarkan dari habitat aslinya. Jadi dengan membuat suatu tempat khusus dan itu di luar habitat asli dari hewan dan tumbuhan langka tersebut. Contohnya kebun raya, kebun binatang maupun taman safari. Ya, kemudian penangkaran in situ yaitu penangkaran yang ada di habitat asli flora dan fauna tersebut. Penangkaran hewan dan tumbuhan yang berada di tempat habitat asli, contohnya Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, hutan lindung. Ya, itu tadi beberapa upaya maupun bagaimana kita melestarikan hewan dan tumbuhan. Sebenarnya kenapa sih kelangkaan hewan dan tumbuhan itu terjadi? Ya, teman-teman bisa baca paragraf berikut ya. Kelangkaan hewan dan tumbuhan yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh beberapa hal. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Jadi dari paragraf tersebut dapat kita simpulkan beberapa hal, yaitu yang menjadi penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Ya. Jadi kalau kita buat kalimatnya, kesimpulannya adalah penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan adalah penambahan jumlah penduduk, pembangunan gedung dan perumahan, dan perburuan liar. Jadi yang namanya kesimpulan itu adalah inti dari paragraf tersebut. Dan kesimpulan ini adalah merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Akan tetapi yang menjadi catatan juga, kesimpulan ini harus dituliskan dalam bentuk kosakata yang baku. Sebagaimana tadi melestarikan hewan dan tumbuhan itu merupakan kewajiban kita sebagai makhluk Allah maupun sebagai warga negara yang baik ya. Jadi tidak hanya merupakan penerapan sila yang kedua saja, akan tetapi melindungi hewan dan tumbuhan ini juga termasuk penerapan sila yang pertama. Jadi sebuah sikap bisa saja menjadi penerapan dari berbagai sila. Ya, sekarang silakan teman-teman nanti cocokkan antara sila dengan sikap penerapannya. Ya, kira-kira itu merupakan penerapan sila yang keberapa ya? Teman-teman perhatikan, teman-teman bisa menghubungkan, mencocokkan kira-kira mana ya yang penerapan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Ya, mudah bersyukur kepada Tuhan. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong teman yang sakit. Kalau persatuan Indonesia, rasa cinta, rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, salah satunya dengan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian sila yang keempat, dengan musyawarah. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendapat perlindungan hukum. Jadi kita harus bisa membedakan
mana yang termasuk penerapan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, untuk selanjutnya teman-teman bisa nanti mencari contoh sendiri sikap-sikap yang ada di rumah maupun di sekitar. Kemudian untuk perlindungan hewan dan tumbuhan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk di wilayah ASEAN sendiri tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh anggota ASEAN. Ya, ini beberapa lembaga negara ASEAN yang guna melindungi spesies langka. Ya, meskipun memiliki adanya kemiripan ya di beberapa negara Asia Tenggara, akan tetapi ada juga perbedaan-perbedaan. Kalau di tema sebelumnya itu kita sudah belajar tentang perbedaan dari faktor perekonomiannya, saat ini kita akan belajar membandingkan dua negara ASEAN ya dari faktor politiknya. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan video ASEAN yang berikut. dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok ini memiliki 10 anggota: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Kali ini kita akan mempelajari fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Negara Indonesia beribu kota di DKI Jakarta. Kepala negara dan kepala pemerintahan presiden. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahasa resmi Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mata uang rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, itu tadi adalah fakta politik dari negara Indonesia. Jadi teman-teman paling tidak harus minimal mengerti, minimal mengetahui fakta politik dari negara kita sendiri, karena itu adalah salah satu bentuk rasa cinta kita kepada tanah air bangsa Indonesia. Dan untuk fakta politik dari negara-negara ASEAN yang lain, teman-teman bisa baca buku sendiri atau mungkin browsing dari internet dan sebagainya. Ya, di sini ada 10 negara anggota ASEAN, termasuk bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya. Kalau kita lihat dari sistem pemerintahannya, ada sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Ya, dan Indonesia adalah menganut yang sistem presidensial. Artinya kepala pemerintahannya itu adalah presiden, akan tetapi kalau presidensial ini, presidennya itu tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Nanti teman-teman juga bisa mencari lebih jauh tentang apa sih bedanya parlemen dan presidensial ini. Ya, sebagaimana kemarin teman-teman sudah praktek ya membuat patung, mudah enggak teman-teman? Apapun ketika kita itu sudah berusaha, insya Allah itu akan mudah. Ya. Dari patung yang kita buat atau dari kerajinan yang ada itu akan lebih menarik jika kita mau menghiasnya. Menghiasnya dengan apa? Yaitu dengan memberikan warna ya. Ini segala sesuatu akan menjadi lebih indah ketika kita memberikan sentuhan pada benda-benda tersebut ya. Misalkan ini adalah beberapa contoh kerajinan yang dibentuk dari cangkang telur. Meskipun pada awalnya cangkang telur itu adalah sampah yang tidak berguna, akan tapi kita memberikan motif, memberikan warna, kemudian memberikan sentuhan pada cangkang telur tersebut akan menjadi sesuatu yang indah. Jadi sekali lagi teman-teman, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan itu adalah kewajiban kita baik sebagai makhluk Allah maupun sebagai warga negara yang baik. Dan satu lagi, kita juga harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar, salah satunya dengan memanfaatkan sampah ataupun
barang bekas kita manfaatkan, kita jadikan sebuah karya, kemudian kita kasih sentuhan, kita menghiasnya sehingga bisa lebih bermanfaat. Ya, dari pesan sini dicukupkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.